Bab 1458. Putri Haus Darah. Senior ini terlihat sangat tua, wajahnya penuh dengan keriput, dan alis putihnya bahkan hampir menyentuh mulutnya. Eric Kin pernah berada di tanah leluhur sebelumnya. Warren Kin juga sangat tua, tetapi sangat energik. Senior ini kelopak matanya terkulai, seolah dia tidak bisa membuka matanya. Di luar tubuhnya juga tidak ada aura sama sekali, terlihat seperti orang biasa. Namun hal yang paling mencolok dari dirinya adalah kemeja di lengan kanannya kosong, terayun-ayun saat berjalan, hanya ada satu lengan. Salam leluhur keempat. Sarlene Kin tampak serius dan memberi hormat kepada orang tua itu. Eric Kin mengikutinya. Ini adalah putri ketiga si Bengong Kin kedua. Senior itu memandang Sarlene Kin lama sekali sebelum mengenalinya dan berkata, "Si Bengong Kin kedua." Mulut Eric Kin berkedut, nama ayahnya agak memalukan. Eric Kin, leluhur keempat ini adalah kakek buyutnya ayah kita. Bengong artinya ayah orangnya polos dan gigih dalam melakukan sesuatu. Ini adalah pujian dari senior. Sarlene Kin terbatuk kering dan dengan cepat kirim transmisi suara. Eric Kin merasa heran, ini bukanlah pujian ditinjau dari sudut manapun. Namun leluhur keempat sudah sangat tua, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengatai ayahnya. Anak ini adalah anak ayahmu yang hilang yang baru saja kembali ke rumah, kan? Senior berlengan satu menatap Eric Kin lagi. Eric Kin hanya merasa tertegun, tatapan mata senior itu tajam menembus jiwa, dengan lirikan sekilas seolah-olah semua rahasianya telah terbongkar. Yah, betul. Tapi senior itu hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Kamu datang hari ini untuk memasuki ruang leluhur, kan? Token giok ini untuk kamu. Senior itu mengeluarkan token giok dan menyerahkannya kepada Sarlene Kin, dan bergumam, "Aku dengar adik kelima bilang bahwa kamu mengeluarkan semua harta pemberian keluarga selama ini untuk ditukar dengan kesempatan untuk memasuki tanah leluhur selama 3 hari. Aku mengira kamu yang ingin menyerap sumber energi, tidak menyangka itu untuk adikmu." "Untuk adikku juga sama," kata Sarlene Kin dengan acuh tak acuh. "Nak, kakakmu bicara dengan gampang, tapi dia kehilangan semua uangnya." Leluhur kelima menurunkan kelopak matanya dan memandang Eric Kin sambil berkata, "Murid keluarga biasa bisa memasuki tanah leluhur selama beberapa jam saja sudah lumayan. Kakakmu menukar selama 3 hari, khawatirnya penghargaan yang sudah dia kumpulkan selama beberapa dekade terakhir sudah dihabiskan. Sangat baik pada adiknya ini." Eric Kin mengerutkan kening, dia baru tahu berapa banyak yang dibayar Sarlene Kin untuk memasuki ruang ini. Kakak ketiga bertempur di seluruh dunia. Di antara mereka, Sarlene Kin memiliki layanan yang paling berjasa, tetapi dia mengeluarkannya untuk dirinya. Jika leluhur keempat tidak berbicara, dia tidak akan tahu. Eric Kin, jangan dengarkan penjelasan leluhur keempat yang berlebihan. Penghargaan itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang kamu bantu untukku. Sarlene Kin tertawa. Ngomong-ngomong, kakek leluhur keempat, aku ingin memohon satu hal lagi. Masuk ke ruang sumber energi ini, Eric Kin perlu sedikit bimbingan. Aku berjanji tidak akan menyentuh sumber energi itu, bolehkah aku ikut masuk? Atau ingin sedikit lagi penghargaan punyaku juga bisa. Sarlene Kin tertawa. Senior mengerutkan kening, dia terpikir sesuatu, dan tersenyum lagi. Itu tidak baik menurut aturan. Tapi setiap kali kamu datang, kamu pasti meluangkan waktu untuk berbicara dengan aku yang sudah setengah sekarat. Kamu memang perhatian. Senior tersenyum dan berkata, "Selama kamu menjanjikan satu hal kepada aku tidak masalah." Kemudian, dia kirim transmisi suara kerohanian. Sarlene Kin mengerutkan kening setelah mendengarnya. Eric Kin tidak tahu apa yang mereka berdua katakan. "Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu memberikan poin prestasi,
tetapi kamu harus menyelesaikan sendiri masalah leluhur kelima, kata leluhur keempat. Apa yang kamu ingin aku lepaskan? Saat mereka berdua bicara, seseorang keluar ruangan lagi. Yang keluar juga seorang senior, tapi kelihatan lebih muda dari leluhur keempat, gemuk dan berejeki. Dan ada seorang pria muda mengikuti di belakangnya. Melihat orang ini, Eric Qin tercengang. Itu ternyata adalah pangeran dari dinasti Xiao, Yul Xiao. Adik kelima, Sarlene ingin menemani adiknya ke ruang leluhur. Kata leluhur keempat, ini tidak bisa, tidak sesuai aturan. Meski kamu tidak menyentuh sumber energi, itu melanggar misi kami menjaga tempat ini. Leluhur kelima menggelengkan kepala saat mendengarnya. Sarlene Qin tersenyum dan berkata, leluhur kelima, kudengar kultivasi buyutmu sedang mengalami kesulitan, masih belum mengerti sumber energi elemen emas. Memang benar itu, anak ini benar-benar bodoh, dia tidak memiliki 10% kepintaranku saat itu. Senior itu mengelus janggutnya, sedikit membenci keturunannya tidak berguna. Begini saja, selama kamu memberikan kemudahan, pemahaman awal sumber energi dari anak itu akan aku ajarkan. Kata Sarlene Qin. Sungguh baguslah, anak sialan itu gemetar saat melihatku. Kalian seumuran, seharusnya dia mau mendengarkan jika kamu yang mengajarinya. Mata leluhur kelima berbinar ketika mendengarnya, dan tersenyum. Sebenarnya aturan tidak melebihi budi. Karena kamu berjanji tidak akan memindahkan sumber energi, maka ikuti saja masuk. Kalau begitu terima kasih leluhur berdua. Sarlene Qin tersenyum. Manfaatkan saat kedua leluhur membuat persiapan. Putri yang haus darah, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Di sini Yul Xiao mendekat sambil berkata, dia memamerkan gigi putihnya dan tersenyum pada Sarlene Qin. Senyumnya tampak sangat menjengkelkan. Yul Xiao. Wajah Sarlene Qin menjadi dingin, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan 3 kata ini dari mulutnya. Eric Qin sedikit terkejut, kenapa kakak ketiganya memiliki julukan ini, dan sepertinya kedua orang ini memiliki hubungan yang buruk. Adik Qin, kita bertemu lagi. Yul Xiao menyeringai, lalu memeluk bahu Eric Qin dengan antusias. Apakah kamu sedikit bingung? Biarkan aku memberitahu kamu, ketika kakak kamu dikepung oleh sekelompok monster iblis, Reiki hampir habis dan mati, tidak menyangka dia akan menggigit robek leher monster iblis itu dengan mulutnya dan mendapatkan kembali Reikinya dengan menelan darah. Semua monster iblis dimusnahkan, jadi julukan ini pun muncul. Yul Xiao menjelaskan dengan sok akrab. Sebaik apa memang kamu? Sarlene Qin mencibir, aku melihat kamu menggosipkan urusanku di mana-mana. Kamulah yang picik dan tidak bisa melupakan skandal 10 tahun yang lalu aku membakar semua pakaian kamu, dan mengikat kamu terbalik ke pohon besar, dan telur kecilmu dilihat oleh semua orang. Ketika Yul Xiao mendengar ini, dia langsung marah. Pangeran yang bermartabat dari keluarga Xiao merasa malu selama bertahun-tahun ketika dia digantung terbalik seperti ini. Sarlene Qin, kukatakan padamu, jika kamu tidak 3 atau 4 tahun lebih tua dariku, sehingga kultivasimu lebih tinggi dariku pada saat itu, bisakah kamu menjadi lawanku? Lebih baik bertarung sekarang, aku akan membiarkanmu tahu apa artinya perbedaan bakat. Ayo, coba aja ayo. Sarlene Qin mendengus, pada saat itu kamu ingin menipu aku dan kamu cari susah sendiri, sekarang kamu masih bukan lawan aku. Dengan ledakan emosi keduanya, Eric Qin hanya bisa menggerakkan filamen api, jika tidak, dia akan segera merasa terguncang terbang. Merasakan kekerasan Reiki dari keduanya, Eric Qin merasa tidak berdaya. Keduanya tidak jauh lebih tua dari dirinya, tetapi mereka berdua adalah master fase transendensi, sedangkan dirinya masih sedikit lebih buruk sekarang. Sepertinya kekuatannya masih belum cukup. Kali ini harus memahami sumber energi elemen emas. Dengan 4 jenis sumber energi pemurnian tubuh Raja Qin ini,
seharusnya mampu melawan fase transendensi sedikit banyak. Cukup, kalian berdua bukankah ingin pergi ke ruang leluhur, kenapa malah bertarung dan membunuh? Saat leluhur kelima kembali, dia pusing mendengar keduanya bertengkar. Bersambung.